Halo semua Sobat Miner, apa kabar? Kembali lagi di Miner News edisi Juni, yang pastinya akan memberikan berita-berita terupdate, menarik, dan juga informatif untuk kita semua. Berikut, kami sajikan 3 berita yang terjadi pada bulan ini. Berita pertama, PT Freeport Indonesia terancam terkena denda administratif dari pemerintah. Denda ini terkait dengan perkembangan proyek pembangunan smelter yang tertunda. Tidak hanya PT Freeport Indonesia saja, pemerintah akan memberikan denda administratif bagi proyek smelter yang progres pembangunannya lambat dan tidak mencapai target di masa pandemi. Aturan ini tertuang dalam keputusan Menteri SDM nomor 104 tahun 2021. Juru bicara PT Freeport Indonesia mengatakan, perusahaannya tetap berkomitmen untuk membangun smelter baru di kawasan industri Gresik. Hal ini sesuai dengan perjanjian pemerintah dalam proses divestasi. Progres pembangunan smelter milik PT Freeport Indonesia tak mencapai target dikarenakan terdampak pandemi corona. Hal ini diakui oleh juru bicara PT Freeport Indonesia, yang mana realisasi aktual kemajuan fisik pembangunan smelter perusahaan tidak mencapai target yang ditetapkan. Oleh sebab itu, seperti amanat dalam keputusan Menteri SDM terkait denda, pihaknya tengah mendiskusikan dengan pemerintah serta mendetailkan aktivitas-aktivitas pembangunan smelter yang mana saja yang terdampak oleh pandemi COVID-19. Berita kedua, Kementerian SDM akan mencabut izin usaha pertambangan yang tidak melakukan kegiatan sama sekali. Menurut data, setidaknya dari 5.600 izin usaha tambang yang ada, terdapat 2.350 izin usaha tambang yang tidak melakukan aktivitas apapun. Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo, yang mana perusahaan tambang yang tidak melakukan kegiatan, maka izinnya harus dicabut. Karena jika dibiarkan, kondisi tersebut akan merugikan negara. Perizinan tambang sekarang tak lagi menjadi kewenangan pemerintah daerah. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mana pemerintah pusat mengambil alih perizinan tersebut dari pemerintah daerah. Dengan kehadiran aturan tersebut, diharapkan dapat memangkas proses perizinan yang sangat berbelit. Berita ketiga, Kementerian SDM akan mengevaluasi luasan lahan pertambangan PT Tambang Mas Sangihe. Hal ini terkait soal kegiatan pertambangan di Kepulauan Sangihe yang ditolak oleh mendiang Wakil Bupati Kepulauan Sangihe, yaitu almarhum Helmut Anton. Dirjen Minerba Ridwan Jamaludin membenarkan kalau pihaknya telah menerima surat pribadi dari Wakil Bupati pada tanggal 28 April 2021. Selain itu, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara disebutkan juga telah menerbitkan izin lingkungan tambang untuk tambang Mas Sangihe pada tanggal 15 September 2020, di mana dalam izin lingkungan yang dimaksud disebutkan bahwa lokasi yang akan digunakan tambang Mas Sangihe untuk melakukan kegiatan pertambangan hanya seluas 65,48 hektar dari total wilayah sebesar 42.000 hektar. Berdasarkan data Dirjen Minerba, total luas wilayah tambang Mas Sangihe yang prospek untuk ditambang adalah 4.500 hektar. Dengan kejadian ini, pemerintah akan terus melakukan pengawasan ketat di lapangan untuk memastikan kegiatan pertambangan tambang Mas Sangihe dilakukan sesuai aturan sehingga tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan membahayakan masyarakat.